Selamat siang, perkenalkan nama saya Hafiz Kholik Haki dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sazwani Izati Putri. Perkenalkan, nama saya Haris Salam. Perkenalkan, saya Sinta Devi Rahayu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang pajak. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian pajak, fungsi pajak, dan manfaat pajak. Pengertian pajak. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 1983, ada beberapa para ahli yang mendefinisikan pajak, di antaranya yaitu Profesor Dr. Haji Rohmat Sumitro SH. Beliau mendefinisikan pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Kemudian, menurut Leroy Beaulieu, pajak adalah bantuan, yaitu bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik atau pemerintah dari penduduk atau rakyat atau barang untuk menutupi belanja pemerintah. Jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak ada 3, yaitu berdasarkan sifat, berdasarkan instansi pemungut, dan berdasarkan objek dan subjek. Pajak berdasarkan sifat ada 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak. Contohnya, yaitu pajak bumi dan bangunan dan pajak penghasilan. Kemudian pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang diberikan kepada wajib pajak apabila ia melakukan peristiwa tertentu. Seperti apabila ia melakukan penjualan terhadap barang mewah, maka ia mendapat pajak penjualan terhadap barang mewah. Pajak menurut instansi pemungut. Pajak menurut instansi pemungut ada 2, yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemda tingkat 1 dan atau Pemda tingkat 2. Contohnya itu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak kendaraan bermotor. Kemudian pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait, yaitu DJP. Contohnya pajak penghasilan dan pajak bea materai. Pajak berdasarkan objek dan subjek. Pajak berdasarkan objek dan subjek ada 2, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya, yaitu seperti pajak bea materai dan pajak kendaraan. Pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya, seperti pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Manfaat pajak. Ada beberapa manfaat pajak, di antaranya yaitu 1. Pajak digunakan untuk mengatur laju inflasi. Kedua, pajak digunakan sebagai alat pendorong kegiatan impor. Ketiga, pajak digunakan untuk menstabilkan perekonomian di Indonesia. Kelima, pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara. Contohnya yaitu subsidi, keamanan negara, dan pembangunan infrastruktur. Dan yang kelima, pajak digunakan untuk perlindungan terhadap produksi dalam negeri. Saya akan melanjutkan materi tentang asas penghutan pajak. Dalam penghutan pajak, institusi penghutan pajak hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang selanjutnya dikenal sebagai asas penghutan pajak. Pada uraian di bawah, disajikan berbagai asas penghutan pajak menurut para ahli di ekonomi. Yang pertama, menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, asas kualiti penguatan pajak dilakukan oleh negara harus dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Dan yang kedua, asas certainty.
Semua penguatan pajak harus berdasarkan undang-undang. Dan yang ketiga, asas konvensi. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Menurut Profesor W.J. Lajen, asas dasar pikul. Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. Dan kedua, asas manfaat. Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Selanjutnya menurut Adolf Wagner, asas politik finansial adalah pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. Asas ekonomi. Menentukan objek pajak harus pajak. Misal, pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah. Asas keadilan. Penguatan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi. Untuk kondisi yang sama diperlukan dan sama pula. Lanjut pada materi dasar hukum. 1. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Yang kedua, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 untuk diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Yang ketiga, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari serangkaian materi yang telah dijabarkan oleh rekan-rekan saya tersebut. Di sini saya mendapat 4 poin utama yang dapat disimpulkan dari materi perpajakan ini. Yang pertama yaitu pajak merupakan iuran wajib, yang mana setiap warga negara Indonesia wajib membayarkannya berdasarkan jenisnya. Yang kedua, apabila terjadi kesalahan seperti tidak membayar pajak, maka akan dikenakan sanksi ataupun denda berdasarkan undang-undang yang telah berlaku. Kemudian yang ketiga, dalam iuran perpajakan tidak mengenal toleransi. Serta yang keempat, ketentuan pajak akan dibayarkan berdasarkan jenisnya masing-masing. Demikianlah makalah ataupun kajian perpajakan ini dibuat berdasarkan materi yang diambil dari berbagai sumber. Maka dari itu, apabila terjadi kesalahan dalam penulisan maupun penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.